Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, kita kali ini akan review mesin las Lakoni ya teman-teman, yang berbasic 450 watt basic line ya teman-teman ya. Oke, mungkin nggak asing kalau untuk mesin las Lakoni ini teman-teman ya, yang booming untuk di pasaran. Oke, jadi alat ini sudah sempat kita pakai ya teman-teman. Jadi untuk harian aja, jadi supaya lebih gampang untuk kita bawa keluar-keluar ya teman-teman ya. Karena basic kita di sini bengkel motor. Karena sebelumnya saya juga sudah punya alat las yang bermerek Prado ya teman-teman ya. Nah ini udah cukup lama. Kalau ini udah menemani saya sekitar 9 tahun ya teman-teman ya. Nah jadi kalau zaman dulu kan nggak ada embel-embel watt ya, jadi hanya biasanya di angka di sini sih 140, 160 ataupun yang paling rendah 120 ya teman-teman ya. Jadi ini kita beli dengan harga sekitar 400-an ya teman-teman ya, yang sedikit cukup murah. Dan untuk kelengkapannya seperti yang pada umumnya ya. Jadi ini ada buku garansi seperti topeng ya, topeng ataupun nanti kabel lasnya ada juga. Nah yang cukup menarik kalau saya lihat di bagian sini teman-teman, di buku garansinya ini Lakoni berani menjamin garansi servis umur hidup ya teman-teman ya. Jadi secanggih apa sih ataupun sekuat apa alat ini ya teman-teman ya, karena sebelumnya sudah kita pakai dan sepertinya juga pantas untuk kita review ya teman-teman ya. Yang pertama kali kita lihat adalah yang di sini, fokus di sini ya teman-teman ya, yaitu Lakoni GBT inverter 450 watt plus ya. Nah di sini ada tanda plus teman-teman, basic line. Nah teman-teman, buat perhatian buat teman-teman, jadi kalau untuk las ini mungkin teman-teman yang sudah lama ataupun sudah berpengalaman di bidang pengelasan udah paham ya. Jadi sebenarnya 450 watt itu kuat nggak sih untuk pengelasan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk saya pribadi pun 450 watt itu sepertinya nggak cukup teman-teman untuk pengelasan. Nah mungkin yang di sini dimaksud 450 watt itu daya terendah ya teman-teman ya, ataupun daya listrik minimum listrik teman-teman di rumah ya. Nah kayaknya di sini tertera 450 watt plus. Mesin las ini dayanya nggak mungkin statis ya teman-teman ya. Pastikan dia di saat kita running, kita pemakaian, watt itu akan semakin naik ataupun semakin tinggi. Dan untuk daya 900 pun saya rasa itu pas-pasan teman-teman, masih mau jeglek ya ataupun jepret. Dan perhatian lagi buat teman-teman, kalau untuk pengelasan ini kalau bisa kabelnya itu dibedakan teman-teman, ataupun terminal ataupun steker ya teman-teman. Jadi teman-teman gunakan kabel itu, gunakan kawat listrik yang paling tebal sebisa mungkin teman-teman, karena saya pribadi pernah ngalami di mesin Prado ini teman-teman ya. Jadi sebelumnya instalasi di bengkel ini saya menggunakan kabel listrik yang kawatnya ya nggak terlalu besar lah ya, sekitar 1, berapa gitu, saya juga nggak paham ya teman-teman ya, udah lama sekali. Nah di saat yang masih awal itu, ketika kita melakukan pengelasan sedikit kita panjar ataupun kita jor terus, nah dia akan jepret listriknya teman-teman. Nah begitu kemudian saya ganti ataupun instalasi kabel ini, saya gunakan kabel ataupun kawat yang lebih besar. Di saat pengelasan itu kita panjar, kita jor, itu nggak ada jeglek sama sekali teman-teman ya, ataupun listriknya jepret. Nah jadi secara kesimpulan itu juga sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi untuk kabel instalasi listrik di rumah teman-teman itu juga diameter kawat itu sangat mempengaruhi ya teman-teman ya. Karena mungkin kan semakin besar kawatnya itu akan semakin kecil juga hambatannya ya teman-teman ya. Mungkin secara nalarnya seperti itu teman-teman. Dan untuk bagian atasnya, nah ini sepertinya penting juga teman-teman. Nah kalau kita lihat, nah di sini teman-teman bisa lihat yang tulisan dati cycle. Jadi mesin ini nih butuh proses pendinginan, ataupun dia ini ada dosisnya dan batas maksimalnya teman-teman ya. Jadi batas maksimal pemakaian kita untuk umumnya mesin ini teman-teman. Nah misalnya ini ada tulisan 120 ampere nonstop. Nah jadi kalau 120 ampere otomatis kan di bagian sini ini sudah mentok ya teman-teman ya.
mentoknya di 120 ampere teman-teman, dan ada tulisan nonstop. Nah, nonstop itu biasanya kita satukan dengan waktu sekitar 10 menit teman-teman. Nah, jadi Lakoni ini mampu ngelas sampai 10 menit nonstop di ampere 120 ampere. Karena ini yang salah satunya kita pikirkan waktu pertama kali kita beli teman-teman, karena di mesin las lainnya untuk nonstop ini bukan di kisaran 120 ampere ya, melainkan kalau tidak salah di sekitaran 60 sampai 90 ampere teman-teman. Jadi lebih rendah lagi gitu. Makanya kalau di Lakoni ini termasuknya tinggi ya, 120 ampere nonstop di rentang waktu kurang lebih 10 menit ya, dia nonstop bisa dipanjer. Nah, kalau kita lebih dari 10 menit disarankan lebih baik kita berhenti dulu, karena nanti mesin ini terlalu panas teman-teman, jadi dia butuh pendinginan, butuh istirahat dulu ya, jangan kita paksakan. Cuman kalau untuk ketebalan memang kalau di bengkel ini kita pengelasan memang dengan plat yang tebal-tebal. Beda untuk pengelasan di bengkel Tralis ya teman-teman ya. Tralis kan pengelasannya rutin, tapi ampere yang dia pakai itu biasanya lebih kecil teman-teman. Sedangkan di bengkel, saya rasa kalau di bengkel sendiri saya pribadi platnya tebel-tebel ya teman-teman ya. Memang nggak terlalu sering kita ngelasnya, tapi kapan waktu kita melakukan pengelasan itu pasti platnya tebel-tebel. Dan yang bisa teman-teman lihat, dan yang terakhir, nah di mesin press ini ya, ini lumayan cukup tebel ya kita ngelas ya teman-teman ya, sekitaran 10 dan di bagian bawahnya 12 mili. Ini termasuknya kita panjer pengelasan ya. Kita gunakan las Prado itu teman-teman. Oke, jadi itu aja penjelasannya tentang mesin las Lakoni, dan selanjutnya kita uji coba, kita tester lagi ya teman-teman ya, sampai mana sih kemampuan mesin las ini. Jadi nanti kita gunakan ampere yang paling maksimal deh, jadi di 120 ampere, dan nanti Prado ini sekalian ya untuk perbandingan ya. Jadi nanti kita sama-sama tester, kita bandingkan sih. Kalau Prado ini kan udah jelas ya, ini jam terbangnya juga udah banyak banget, dan termasuknya ini kerja paksa juga ya teman-teman ya dalam untuk pengelasan. Nah, sekarang kita tes dulu yang Lakoni ini ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita gunakan mesin las yang Prado dulu ya teman-teman. Jadi itu hanya sebagai acuan kita ataupun tolak ukur kita ya, untuk mesin Lakoni ini semana sih batas kemampuan pengelasannya, cukup tangguh atau enggak ya teman-teman ya. Dan kawat yang akan kita gunakan di sini, kita gunakan kawat RB26 ya teman-teman, 2,6 mili. Nah, karena saya pribadi biasa 2,6 sih teman-teman kalau RB26 mili. 2,6 ya teman-teman ya. Dan untuk media pengelasannya kita gunakan alat ataupun bahan bebas aja ya teman-teman ya. Yang intinya dia bukan bahan yang plat tipis, gunakan bahan besi tebal ya. Nah, ini kan bekas potongan besi tebal. Nah, nanti kita gunakan ataupun kita alas untuk kita satukan ya teman-teman. Kita satukannya seperti ini aja. Ada nilai plusnya nih buat teman-teman yang basicnya itu di bengkel motor teman-teman. Nah, jadi kita beli alat las ini, mesin las ini sebenarnya multifungsi teman-teman. Jadi selain bisa untuk ngelas, mesin las ini juga bisa untuk pengecasan aki juga teman-teman. Nah, teman-teman mungkin beberapa teman-teman belum paham ya, ataupun nggak tahu kalau mesin las ini bisa untuk cas aki. Nah nanti itu untuk di tahap akhir video aja ya, saya jelaskan ya teman-teman ya, sebagai bonus. Oke, sekarang kita pengelasan dulu deh di mesin Prado ya. Teman-teman masih belajar, gunakan aksesoris safety ya teman-teman, seperti sarung tangan, helmet ataupun kacamata lainnya teman-teman ya. Untuk ampernya saya lupa teman-teman. Jadi untuk ampernya kita sama ratakan ya di 120 ampere. Dan kalau untuk di mesin Prado ini kan memang nggak terlihat ukurannya teman-teman. Jadi kita kira-kira aja ya. Jadi kalau mentoknya ini kan 140, kemungkinan kira-kira seginilah 120 ampere ya teman-teman. Nah, kalau di Lakoni kan nanti udah jelas dia paling mentok ya. Oke. Jadi sekarang kita mulai lagi. Oke, kita gunakan kacamata dulu teman-teman ya. Kita gunakan topeng. Jadi ini baru kita ikat.
Oke, cukup ya. Kita tunggu agak dingin dulu baru kita buang sisa-sisa lasannya ya. Teman-teman, kira-kira seperti ini ya kita menggunakan las Prado, dan ini agak asal-asalan sih emang teman-teman. Karena kita udah tahu kualitasnya ya, sudah tahu kualitas si lasan ini. Jadi kalau untuk cara ngelasnya ataupun struktur motif ngelasnya itu teman-teman harus belajar lagi ya, karena banyak tipe dalam pengelasan. Oke, jadi kalau ini mah nggak perlu kita tanya lagi ya. Jadi kira-kira kurang lebih seperti ini bentuk fisiknya dan kematangannya ya teman-teman ya. Dan selanjutnya kita akan coba menggunakan mesin las Laconi ya. Dengan kawatnya juga kita gunakan kawat yang baru ya, dan di bagian kabel-kabelnya juga. Oke, kita cari yang positifnya ataupun yang terhubung dengan kawat lasnya. Positifnya di sebelah kanan ya. Oke. Dan ini negatifnya. Tombol power Laconi ada di belakang ya teman-teman. Nah, di sini hanya on off saja. Nah, kita hidupkan dulu deh on off nya. Dia akan terdengar suara fan ya ataupun kipas ya teman-teman ya. Dan untuk yang lampu hijau ini kan tanda power ya, dan lampu kuning ini sepertinya indikator untuk suhu yang saya bilang tadi. Jadi durasi 10 menit biasanya mesin itu sudah mulai panas ya teman, yang saya bilang dirty cycle tadi ya. Jadi nanti akan timbul indikator lampu di sini kalau mesin memang benar-benar sudah panas teman-teman. Jadi teman-teman bisa rehat dulu ataupun istirahat dulu baru bisa proses pengelasan lagi ya. Jadi kita dinginin dulu si mesinnya. Oke, kita gunakan kawat las baru lagi yang 2,6 mili RB26 ya. Dan ampere kita letakkan di 120 ya, sesuai yang saya bilang tadi. Dirty cycle-nya di 120 ampere nonstop ya. Kita pentokin aja teman-teman. Untuk review ataupun unboxing kita gunakan semaksimal ataupun semaksimalnya alat ini sampai seberapa sih kemampuannya. Kasarnya ngomong jebol-jebol lah gitu ya, hanya untuk tahu kualitasnya ataupun daya tahannya. Masih panas teman-teman. Oke, sekarang kita ke proses pengelasan lagi ya. Oke, sip. Kita tes dulu ya teman-teman ya. Oke, kita buang dulu kotorannya ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk perasaan ngelasnya sebenarnya antara Prado sama Laconi ini enak Laconi teman-teman ya. Sepertinya apa ya, gurih itu maksudnya perasaannya di handle itu yang kita pegang itu ringan ya. Jadi cepet nyamber gitu apinya, seret ringan gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini untuk pengelasan di mesin Laconi. Kotorannya belum kita bersihkan banget ya. Nah, ini yang Prado, ini yang di Laconi. Jadi kesimpulannya sama aja sih ya. Jadi sama-sama tangguh kalau saya bilang. Dan Laconi itu kita pede ya. Pede itu dalam arti kayaknya mesin ini aman nih, nggak ngeri jebol. Karena yang saya bilang tadi dirty cycle-nya itu cukup lama ya, cukup tinggi karena di 120 ampere nonstop ya teman-teman ya. Oh, ini belum kita matiin teman-teman. Nah. Oke, jadi kalau untuk kualitas pengelasan saya anggap good juga ya untuk Laconi ya, untuk semua pengelasan. Yang penting itu kalau saya bilang sih catatan buat teman-teman, kalau untuk pengelasan itu yang perlu diperhatikan kalau teman-teman mau beli itu listrik di rumah teman-teman itu sendiri ya, dayanya berapa gitu. Kalau untuk mesin las itu sebenarnya di rentang 1300 watt teman-teman. Mungkin kalau di 4,5 itu waduh saya rasa sulit. Bisa, cuman dia ampernya itu sangat kecil dan pengelasannya juga pelan-pelan ataupun hanya untuk ngelas yang tipis-tipis. Karena kan kalau
kita ngelas apalagi di plat yang tebal, seret. Nah awalannya itu yang bikin daya itu naik teman-teman. Itu yang membuat mesin ataupun termis listrik kita itu jepret ya ataupun jeglek ya. Saya rasa di 1300 watt itu mungkin lumayan stabil teman-teman ya. Kalau listrik teman-teman 900 watt, teman-teman juga install kabel yang seperti ini yang di bawah ini yang saya bilang. Nah colokannya, jadi gunakan kabel yang kawatnya besar ya teman-teman ya. Gunakan juga karena itu sangat berpengaruh juga teman-teman. Nah, kita akan beritahu juga keunggulan jika teman-teman mekanik atau teman-teman yang backgroundnya bengkel motor membeli alat las itu. Bisa jadi ini sebagai multifungsi dan bisa untuk pengecasan aki ya teman-teman ya. Jadi kita contohkan di aki basah aja ya. Karena kalau aki basah kan nanti buih-buihnya akan terlihat. Kalau aki kering kan nggak terlihat ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman nanti bisa lihat reaksi dari air aki ini mendidih atau tidaknya ya teman-teman ya. Jadi sama-sama teman-teman perhatikan. Untuk ininya nggak usah kita lepas sebelum teman-teman buat apa ya, buat kabelnya lagi ya, modifikasi ya. Jadi sementara kita gunakan ini sebagai negatif ke negatif aki dan yang stangnya ini ke positif aki ya teman-teman. Ini kita tempelin dulu aja ya seperti ini teman-teman. Nah jadi ini terhubung gini. Nah, oke. Jadi kalau untuk putaran ampernya kita gunakan yang paling kecil dulu teman-teman. Jadi teman-teman jangan gunakan yang paling besar. Jadi untuk jam terbang teman-teman ya, biasanya seperti apa ya. Oke sekarang kita mulai. Kita gunakan yang paling mentok paling kecil pokoknya teman-teman ya. Oke sekarang power kita hidupkan ya. Nah teman-teman lihat reaksi dari aki basah ini teman-teman ya kan, ada terjadi buih-buih ya teman-teman ya. Nah disitulah proses pengecasan aki sedang berjalan. Karena saya sebelumnya biasanya pengecasannya menggunakan las Prado itu ya teman-teman ya, mesin las Prado. Dan alhamdulillah sangat bekerja dengan baik, tak ada masalah selagi akinya nggak soak ya. Karena kita kadang kalau konsumen itu kadang nggak paham ya teman-teman. Bisa nggak mas ngecas aki? Ya kalau ngecasnya bisa gitu ya. Cuman kan kalau untuk sehat si akinya kita juga nggak tahu. Karena kita coba dulu ya ngecas nyimpen nggak nih arusnya. Karena kita juga kan nggak ada alat untuk pendeteksi aki tersebut soak atau tidak ya teman-teman. Yang intinya ya kita cas dulu seperti ini. Naik nggak voltasenya? Kalau naik ya berarti bisa dicas. Tunggu besok pagi atau tunggu beberapa jam, drop lagi nggak voltasenya. Kalau drop berarti aki sudah soak. Jadi gitu aja ya teman-teman ya. Dan inilah multifungsi dari mesin las. Kalau kita beli seperangkat mesin las ya teman-teman ya, jadi sangat multifungsi sekali, sangat berguna sekali ya buat kita ya teman-teman ya. Karena kita basicnya memang di bengkel motor sekali lagi ya teman, yang pastinya sedikit-sedikit itu pasti memerlukan pengelasan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja review tentang mesin las Lakoni basic line 450 watt ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi di sini sebenarnya sudah jelas 400 watt plus. Nah plus itu kan berarti saat mesin ini hidup ataupun di running, saat proses bekerja itu watt itu akan tinggi sekali teman-teman. Nah kalau nggak kuat listrik rumah teman-teman pasti akan jeglek ataupun jepret. Oke cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman mohon dukung channel ini ya teman-teman ya, agar lebih berkembang lagi, agar lebih maju lagi, dan agar bisa memberikan pengetahuan ataupun solusi ataupun masukan untuk teman-teman semua yang setidaknya berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya guys ya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mantengin di channel ini, ditunggu subscribe-nya. Lalu teman-teman klik loncengnya dan klik lagi yang tulisan semua ya teman-teman, agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifikasinya. Oke, dan jangan lupa juga di share ya teman-teman ke medsos teman-teman semua. Setidaknya apa yang teman-teman bagikan itu bermanfaatlah untuk orang lain ya teman-teman ya, dan menjadi berkah buat teman-teman sendiri ataupun kita juga ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Oke cukup sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.